Itulah firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai. Untuk apa? Untuk memilih. Nah, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Untuk memilih orang-orang yang sudah selamat. Supaya disucikan sampai sempurna seperti Yesus. Kualitas sempurna seperti Yesus. Mempelai wanita surga. Kepala itu suami, mempelai pria itu Yesus. Tubuh itu istri, mempelai wanita surga. Secara rohani, kita adalah tubuh Kristus, mempelai wanita surga. Dia adalah kepala, mempelai pria. Harus sama persis. Sempurna seperti dia. Saja, semoga kita bisa mengerti. Ini sempurna itu sama dengan kalau di ladang buah gandum yang matang. Buah gandum yang matang. Yang siap dituai. Nah, itu menambah kualitas tadi ya. Sempurna itu menambah kualitas. Nah, sempurna itu sama dengan buah gandum yang matang yang siap dituai untuk masuk ke dalam lumbung. Untuk masuk ke dalam lumbung. Jadi begitu. Tidak ada menabur lalu jadi saja. Lalu dituai, baru kenal Tuhan lalu dituai, belum. Ditabur dulu itu, penginjilan tuh ditabur. Ayo percaya Yesus, bertobat, terus dididik sampai bertumbuh rohani. Nah, sebab itu tidak cukup hanya firman penginjilan, penting firman penginjilan, tapi tidak cukup. Cuma menambah kuantitas, harus ada kualitas. Firman pengajaran. Firman pengajar, pedang, firman, kabar mempelai. Membawa kita untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Sempurna itu bagikan buah gandum yang sudah matang, yang siap dituai masuk lumbung. Lumbungnya di mana? Mulai dari di awan-awan perjamuan kawin anak domba. Kita masuk, kita terangkat di awan-awan, bertemu Yesus, masuk perjamuan kawin anak domba, nikah rohani. Sesudah itu masuk kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang. Sesudah itu masuk Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Nah inilah suku. Ya, inilah yang harus kita aktif di dalam ladang. Aktif dalam penginjilan, ayo mantapkan percaya Yesus sampai selamat. Percaya bertobat sudah diterangkan, baptis air, baptis terus sampai selamat. Mantapkan. Kemudian selanjutnya ditambah kualitas sempurna mempelai wanita. Buah yang matang, buah gandum siap untuk masuk ke lumbung. Tetapi sebelum buah matang ini sudah disabit, sudah dituai, tidak langsung semua masuk ke lumbung. Nah, masih ditampi. Nah, ini sekarang kita belajar 2 kali penampian. Jadi buah gandum yang matang ya, harus ditampi lebih dahulu, harus menghadapi penampian baru bisa masuk ke dalam lumbung. Baru bisa masuk ke dalam. Begitulah ikut Tuhan. Jangan digampang-gampangkan. Sekali lagi, saya sangat, ini tidak tanggung jawab pendeta ini. Kalau digampang-gampang, tidak apa-apa. Penting masuk surga. Kata siapa? Yudas Iskariot itu tidak masuk surga. Dan lain-lain. Jangan digampang-gampangkan. Jangan digampang-gampangkan. Sekarang mau masuk perguruan tinggi saja susah. Negeri apalagi susah. Kok masuk surga digampang-gampangkan? Jangan. Harus ikut juga, tidak disulit-sulitkan, tidak. Tetapi ikuti prosedur firman Tuhan. Amin. Ikuti. Jadi jangan kecelek nanti. Sudah merasa di awan-awan padahal hancur kita. Jangan. Ikuti prosedur dari Alkitab. Ini bersyukur Alkitabnya satu semua. Seluruh gereja Alkitabnya satu, seluruh dunia. Tinggal kita mau dibukakan rahasianya atau tidak. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, 2 kali penampian. Ada 2 kali penampian. Saja. Yang pertama Lukas 22, 31 sampai 32. Lukas 22, 31 sampai 32. Simon, lihat iblis loh. Nomor 1 iblis. Telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Simon ini hamba Tuhan senior yang hebat ini, Petrus. Yang mula-mula yang dipanggil Tuhan. Ini hebat. Terus 32.
Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Nah, ini nomor 1, penampian oleh iblis yang semakin hari semakin memuncak. Suatu penampian, wah semakin dahsyat. Tahu ditampi ya? Ditampi. Nah, kalau biasa begini, wow digini-gini, wah tambah memuncak. Karena dulu iblis itu digambarkan ular di Taman Eden. Nanti di kitab Wahyu jadi naga. Wah, coba aja geraknya ular dengan naga lain. Ular sudah begini-begini, naga baru satu kali, sudah goncang semua. Nah ini, penampian ini makin meningkat, makin memuncak. Saja untuk menggoyahkan iman, untuk menggoyahkan dan menggugurkan iman. Seperti Petrus menyangkal Tuhan. Simon yang hebat bisa menyangkal Tuhan. Baru saja dia kenal Tuhan. Baru saja ditinggal cuma masuk ke rumahnya imam besar. Dia di halaman ditanya, kenal Petrus? Tidak kenal. Kenal Yesus 3 kali, tidak kenal. Nah ini sungguh-sungguh hari-hari. Petrus menyangkal, Simon Petrus menyangkal. Nah, menghadapi penampian oleh iblis, sikap Tuhan tadi, aku berdoa. Yesus selalu berdoa bagi kita. Dia adalah imam besar, gembala agung yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Selalu menaikkan doa syafaat bagi kita semua. Yesus berdoa. Nah, sebaliknya, sikap kita juga harus banyak berdoa, menyembah Tuhan. Supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, inilah, tidak sia-sia kita datang doa penyembahan ini. Ini menghadapi penampian setan, berdoa harus. Berdoa dan menyembah. Makanya ada ditambah doa malam, ditambah doa puasa. So, ini menghadapi goncangan yang semakin meningkat. Semakin meningkat. Ular jadi naga. Semakin meningkat. Semakin meningkat. Nah, doa harus semakin meningkat juga. Amin. Semakin meningkat. Ya, ayo ibu-ibu juga di rumah yang tidak bekerja. Ayo banyak naikkan doa untuk suami, anak-anak. Banyak naikkan doa. So, goncangan terlalu besar untuk menggugurkan iman. Menggugurkan iman. Ya, menggoyahkan dan menggugurkan iman di pekerjaan di mana wah goncangan. Hadapi dengan sikap berdoa menyembah Tuhan. Jangan melawan. Mau lawan setan tidak bisa. Berdoa dan menyembah. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Semoga kita mengerti. Ini penampian pertama oleh setan. Penampian kedua oleh Tuhan juga. Tuhan juga menampi. Makanya double penampian. Nah, Tuhan juga menampi, memilih. Tidak sembarang. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Yang lain ditampi. Yang sekam dan lain dibuang. Makanya nanti ada pemisahan. Orang Kristen ini. Ya. Semoga kita. Yang kedua. Matius 3, 11, 12. Matius 3, 11, 12. Matius pasal yang ketiga, 11 dan 12. Ini penampian yang kedua. Ya, Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini baptisan Yohanes Pembaptis, ya. Itu membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi itulah Yesus. Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi pembaptis Roh Kudus itu Yesus. Membaptis roh kami, hamba Tuhan hanya membantu. Saja, itulah saudara. Tapi yang membaptis adalah Yesus. Saja, langsung dari surga. Saja, Roh Kudus dicurahkan. Alat penampi sudah di tangannya. Ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Di tangan Yesus. Saja. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami, sekam juga. Debu jerami atau sekam, jerami dan sekam itu ya, akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, ini penampian yang kedua, penampian oleh Tuhan Yesus untuk memisahkan gandum dan jerami, gandum dan sekam. Nah, memisahkan gandum dan jerami, memisahkan gandum dan sekam. Dalam terjemahan lama itu sekam, ya.
Jadi jerami, skam, ya, jerami dan skam itu, tetapi skam. Nah, jadi saya ambil dua, jerami dan skam, dua-dua. Nah, gandum dipisahkan dari jerami, gandum dipisahkan dari skam, dua-dua. Nah, perhatikan, ya. Ayo sekarang gandum ya dengan jerami dulu, gandum dengan jerami. Maleakhi 3:18 sampai Maleakhi 4 ayat 1 dan 2. Maleakhi 3 ayat yang ke-18, Maleakhi 4 ayat 1 2. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bahwa sesungguhnya hari itu, hari Tuhan, hari itu akan datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi ada perbedaan antara gandum dan jerami. Jerami itu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak setia dalam ibadah pelayanan. Itu jerami. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak setia dalam ibadah pelayanan, bahkan tidak mau. Nah, tidak setia, mulai dari tidak setia dan tidak mau untuk beribadah melayani Tuhan. Itu cuma seperti jerami. Orang tidak setia, tidak mau beribadah itu cuma seperti jerami. Sehebat apapun, sehebat apapun orang itu, hamba Tuhan pelayan itu pandai, kaya, hebat, tetapi tidak berguna. Jerami tidak berguna dan hanya tunggu untuk dibakar. Binasa. Begitu nasibnya manusia. Hebat bagaimanapun kedudukannya, hebat rohani, jasmani. Tapi kalau tidak mau beribadah, tidak setia, tidak mau beribadah melayani Tuhan. Hanya seperti jerami. Tidak berguna, satu. Kedua, nunggu dibakar. Hanya untuk dibakar. Begitu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya. Nah, sebaliknya gandum. Jerami lawan gandum. Sekarang. Gandum adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Setia. Sekalipun sering menderita secara daging. Dari kuliah masuk gereja. Dari bekerja masuk gereja. Masuk ibadah. Sangat menderita. Dan dianggap bodoh oleh orang. Dianggap bodoh. Apalagi 3 macam ibadah 1 minggu. Waduh. Sudah beberapa kaum muda bersaksi, wah orang Kristen sendiri. Kalau dia kerja pada bosnya orang Kristen, wah dia yang mengecam. Apa itu gereja, apa itu. Justru yang agama lain masih bisa memberi toleransi. Ya begini, begitu. Tapi kalau yang Kristen sendiri yang marah. Nah itu seringkali. Dianggap bodoh kita. Ya, dianggap bodoh. Apa itu bodoh sekali. Nggak apa-apa. Dianggap hina, bodoh. Tetapi nanti kita akan berjingkrak-jingkrak lepas. Bersukacita. Berjingkrak-jingkrak. Seperti anak lembu terlepas dari kandang. Sama dengan bahagia selamanya. Nah itu. Sedangkan yang tadi jerami itu. Seperti anak lembu emas. Nah, cuma yang jasmani terus. Anak lembu emas itu yang akan dibakar betul-betul. Tapi kalau kita anak lembu yang keluar dari kandang. Berjingkrak-jingkrak. Bahagia selamanya. Semoga kita mengerti. Ini gandum dengan jerami. Kemudian gandum dengan sekam. Sekarang. Gandum dengan sekam. Sekam itu kulit. Sekam itu kulit. Sudah bentuk buah. Tapi cuma kulitnya tidak ada isinya. Cuma kulitnya yang bagus. Nah, jadi sekam ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hanya puas dengan berkat-berkat jasmani di luar itu kulit. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hanya puas dengan berkat jasmani. Tetapi tidak mau diisi. Nah, tidak ada isinya. Tidak mau diisi dengan firman Allah, Roh Kudus, dan kasih Allah. Tidak mau diisi dengan firman Allah, Roh Kudus. Lewat 3 macam ibadah. Ketekunan dalam
3 macam ibadah pokok. Hanya mempertahankan kulit terus. Puas dengan kulit. Wow, luar biasa, aku diberkati seperti Laodikia. Aku kaya, aku tidak kekurangan. Tapi Yesus di luar mengetok loh. Tidak ada isinya, tidak ada pribadi Yesus. Firman, Roh Kudus dan kasih itu pribadi Yesus. Tidak ada di dalamnya. Mengetok di luar. Nah itu. Nah ini tidak mau diisi. Sudah puas dengan perkara-perkara jasmani. Tetapi tidak mau diisi dengan pribadi Yesus. Dengan firman, Roh Kudus, kasih Allah lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah. Mempertahankan kulit. Nah ini akan dibakar. Untuk selamanya juga dibakar. Sebaliknya gandum. Gandum adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengorbankan justru perkara jasmani. Untuk bisa diisi dengan firman Allah, Roh Kudus dan kasih Allah. Lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Jadi beda. Kalau sekam ini hanya yang jasmani, jangan sampai rugi yang jasmani ini. Wah, apa 3 macam ibadah itu apa? Jangan rugi aku yang jasmani. Hanya pertahankan kulit. Tapi tidak mau diisi dengan pribadi Yesus, firman, Roh Kudus. Tapi kalau gandum lain sikapnya. Mengorbankan, rela mengorbankan yang jasmani. Perkara jasmani untuk bisa diisi oleh pribadi Yesus. Oleh firman, Roh Kudus dan kasih Allah. Lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah ini akan menjadi gandum yang matang. Diisi sampai matang. Yang masuk ke dalam lumbung kerajaan surga. Semoga kita bisa mengerti. Semoga. Ini penampian. Satu oleh iblis, ayo berdoa. Berdoa. Sehingga penampian oleh iblis. Memang ini lewat ekonomi, lewat apa. Digoncang kita. Digoncang hari-hari. Petrus sampai KU. Tidak kenal aku. Tidak kenal aku. Sampai KU Petrus. Banyak nanti hamba Tuhan, pelayan Tuhan tinggalkan ibadah pelayan. Banyak. Banyak. Karena goncangan-goncangan. Ya, hati-hati. Banyak berdoa menghadapi. Kalau menghadapi penampian Tuhan, gandum dan sekam, gandum dan jerami dipisahkan. Nah, Matius 3 ayat 11 kembali. Menghadapi penampian Tuhan, nah hati nurani. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi sikap menghadapi penampian oleh Tuhan, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan air itu 1 Petrus 3 ayat 20-21 menghasilkan hati nurani yang baik. Baptisan air. Jadi sikap menghadapi penampian oleh Tuhan. Pertama baptisan air yang benar. Orang yang sudah bertobat, mati terhadap dosa, dikuburkan bersama Yesus di dalam air. Kemudian dia bangkit dari dalam air. Bersama Yesus untuk mendapatkan hidup baru. Langit terbuka, hidup baru, hidup surga. Yaitu memiliki hati nurani yang baik. Itu 1 Petrus 3, 20-21. So, ya, 1 Petrus 3, 20-21. Hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. So, ya, ayat 21. Ya, dulu naik ke bahtera. Taat. Dengar firman. Bikin bahtera. Di atas gunung. Bikin. Naik. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Naik bahtera. Bagaimana? Taat. Ini firman yang keras. Kelihatannya sepele. Tapi buktinya cuma 8 orang yang mau. Yang lain mengejek. Loh, enggak ada banjir kan bikin bahtera. Lebih lucu lagi, sudah bahtera selesai. Masuklah. Enggak ada hujan karena masuk bahtera. Ngapain? Tapi inilah hati nurani yang baik. Bisa dengar firman. Bisa melakukan. Nah itu gandum yang diisi. Amin. Nah itu hati nurani. Ya, jadi ayat 21. Kamu sekarang diselamatkan oleh baptisan. Bukan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik. Jadi hati nurani yang baik ini, saya kira artinya bisa menerima firman Allah yang benar dan keras. Keras, aku disuruh bikin bahtera, tidak ada apa-apa. Disuruh masuk bahtera, tidak ada apa-apa. Keras itu. Saya kira, nah ini bisa mendengar. Bisa menerima atau mendengar firman
pengajaran yang benar dan keras, sampai melakukan, sampai dengan taat dengar-dengar. Melakukan firman pengajaran yang benar dan keras. Semoga kita bisa sampai taat dengar-dengaran. Nah, maka itu adalah sama dengan gandum yang diisi sampai penuh. Gandum diisi sampai penuh. Sampai penuh. Sampai matang. Mantap dalam keselamatan. Tidak gugur dia. Tidak gugur. Penuh. Nah, biarpun ditampi bagaimanapun kalau gandum yang penuh. Tidak gugur. Tidak gugur. Tidak gugur. Nah, saudara-saudara yang mungkin sekarang di kota masih ada tampi-tampi itu ya. Nah, kalau di desa itu dulu kita. Ya kecil-kecil belajar harus nampi. Nah, itu. Biar laki-laki ya belajar kami di desa. Ya, saya kira yang dari desa tahu. Ya harus belajar nampi. Nah, kalau berasnya berisi, penuh, matang. Ya enggak, biar digini-gini enggak apa-apa. Yang keluar itu sekam-sekamnya. Debu-debunya, sekam-sekam yang keluar. Dia tetap. Nah ini namanya. Kalau punya hati nurani yang baik, bisa mendengar firman pengajaran yang benar, yang keras. Sampai dengar-dengaran. Taat melakukan. Dia sedang diisi. Gandum sedang diisi sampai penuh. Sampai matang. Mantap dalam keselamatan. Tidak gugur imannya. Amin. Tidak gugur. Oleh penampian apapun. Tidak gugur. Tetap percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Biar digoncang. Saya yakin tetap Tuhan. Saya yakin. Semoga kita bisa mengerti. Itu hati nurani yang baik. Hati nurani itu untuk menghadapi penampian. Dihadapi dengan hati nurani. Kalau setan, penampian oleh setan dihadapi dengan doa penyembahan. Penampian dari Tuhan dihadapi dengan hati nurani yang baik. Kalau hati nurani baik mau diapain sudah tetap bertahan. Amin. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Nah itu yang menentukan, bukan otak. Sini. Kalau hati nurani baik biar mau diapakan sudah. Tetap bertahan. Tetap tidak gugur. Yang kedua dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus. Setelah baptisan air masih ada baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Sampai meluap-luap dalam Roh Kudus. Nah, ini minyak urapan. Ya, kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus meluap-luap dalam Roh Kudus. Meluap-luap dalam Roh Kudus. Itu sehingga kita kalau sudah ada Roh Kudus, meluap-luap dalam Roh Kudus, sehingga kita mengalami penyucian oleh api Roh Kudus. Roh Kudus itu digambarkan minyak, digambarkan air, digambarkan angin, digambarkan api juga di loteng Yerusalem. Roh Kudus digambarkan api. Kita mengalami penyucian api Roh Kudus. Itu penyucian khusus untuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, ini ada baptisan Roh Kudus, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, meluap dalam Roh Kudus, sehingga kita mengalami penyucian oleh api Roh Kudus, penyucian khusus hamba Tuhan, pelayan Tuhan, supaya tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, sesuai jabatan pelayanan yang dipercayakan Tuhan sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini kekuatan. Kalau daging bosan, betul-betul bosan. Kalau tidak ada Roh Kudus. Tadi orang telepon dari daerah Situbondo. Tadi malam aku ikut doa semalam, Pak Wi. Ini mungkin baru bangun, kemudian makan bersama istri. Anak-anaknya sudah di Surabaya dia. Makan dengan istri. Apa yang diingat waktu makan? Baru saya ngomong dengan istri. Pak Wi ini mau ke Surabaya ini sudah. Kan Rebu. Baru doa selesai. Sudah mau ke Surabaya lagi. Itu yang mereka bicarakan. Mau ke Surabaya. Nah, dengan itu dia mengatakan. Saya mendapat kekuatan. Baru lihat orangnya saja. Pak Wi-nya sudah dapat kekuatan. Saya juga bilang. Loh, saya jemaat dari Tuban, dari Pamekasan. Saya dapat kekuatan juga. Sama-sama gitu. Saja kekuatan Roh Kudus yang menguatkan. Kalau daging, wah baru doa semalam ya tidurlah, istirahat dulu lah.
Itu kalau daging. Tapi Roh Kudus menyucikan kita. Khusus hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Supaya kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan kepada Tuhan. Sesuai jabatan yang Tuhan percaya, gembala, apa saja. Sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Amin. Nah, itulah kekuatan Roh Kudus. Ya. Kemudian yang kedua, supaya saudaraku tidak gugur dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya. Supaya setia dan supaya tidak gugur dalam ibadah. Butuh Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, gugur kita. Tidak kuat. Tidak mau beribadah melayani Tuhan. Supaya tidak gugur dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Contoh-contohnya banyak. Contohnya Musa. Harus bertemu api dulu. Nah, Musa waktu sudah dewasa, dia diambil oleh Firaun jadi anak raja. Punya kedudukan. Punya kepandaian sekolah. 40 tahun di Mesir. Wah, S3 ini sudah. Punya kepandaian, punya kekayaan anak raja. Dia mau melayani. Dia ingat saudara-saudaranya. Wah, saya mau melayani. 2 orang. Satu Israel, satu Mesir. Melayani 2 orang. Sedang bertengkar. Lalu dia bunuh satu. Nggak bisa. Nggak mampu. Daging dengan kepandaian, kekayaan, kedudukan. Nggak bisa melayani Tuhan. Nggak mampu. Tapi Musa lari ke Midian. Dia menggembalakan kambing domba. Dia ketemu api, semak duri. Ada nyala api di tengah semak duri. Tapi tidak terbakar. Berarti api dari surga itu. Nah, di situ Musa melepaskan kasutnya. Nah, ini penyucian seorang hamba Tuhan. Keluaran 3. Sedikit agak panjang ya. Sedikit. Keluaran 3 ayat 2 sampai 4. Keluaran 3 ayat 2 sampai 4. Mari supaya jelas. Ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana dan memeriksa penglihatan yang hebat. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat dan seterusnya, ya, lalu ia berfirman, ayat 5, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, inilah Musa disucikan oleh api lebih dahulu. Sehingga bisa melepaskan sepatu. Sepasang, kalau bahasa Inggris itu jelas sandals. Sepasang. Nah, bukan cuma satu, sepasang sandals itu ya. Sepasang sepatu. Nah, artinya apa? Penyucian lahir batin. Sehingga kita menjadi bayi. Seperti bayi. Istilah tidak bersepatu itu seperti bayi baru lahir. Penyucian lahir batin. Sepatu kiri kanan sepasang. Penyucian lahir batin. Sehingga kita kembali seperti bayi. Kembali seperti bayi. Itu pelayan Tuhan yang tahan. Kembali seperti bayi. Tidak berdosa. Bayi itu tidak berbuat dosa. Nah, itu yang bertahan. Ini disucikan Roh Kudus. Tidak berbuat dosa. Bayi itu tidak berbuat dosa. Bayi itu banyak menangis saja kepada Tuhan. Penyucian mulut. Mengaku tidak bisa apa-apa. Ini penyucian mulut. Mengaku tidak bisa apa-apa. Hanya menangis kepada Tuhan. Hanya berharap belas kasih Tuhan. Hanya berharap belas kasih Tuhan. Nah, inilah ya. Banyak menyembah. Itu Musa dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 603.550 orang di atas 20 tahun ke atas. Belum yang di bawah 20 tahun. Belum yang wanita, anak-anak. Wah, banyak sekali. Dipakai. Harus ketemu api. Kita juga, mari yang mau melayani ketemu api. Yang sudah melayani ketemu api sampai jadi bayi. Saya tidak bisa apa-apa, tidak ada apa-apa. Hanya banyak menangis kepada Tuhan. Bayi itu kerjaannya nangis. Tidak berbuat dosa, kerjaannya hanya nangis pada Tuhan. Itu yang bertahan. Amin. Yang bertahan. Satu lagi, kasih contoh. Kisah Rasul 2. Gereja hujan awal. Kisah Rasul 2, 1-4. Gereja hujan awal. Ini penyucian lidah juga. Akhirnya lidahnya berbahasa roh. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Apanya yang disucikan? Mulut juga. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Hati-hati juga ini kepenuhan Roh Kudus. Tadi pakai minyak, kemudian ngomongnya les, ya, les bahasa roh, ya. Bukan cuma les bahasa Inggris, kan, les bahasa roh. Tirukan om, pipi, pupu, ya kepenuhan kamu. Wah, jelas itu ayatnya, seperti roh yang memberikannya, bukan manusia. Coba lagi ayat 4 itu, jangan salah, ya. Ya, dalam bahasa lain berkata dalam bahasa seperti yang diberikan oleh roh untuk mengatakannya, bukan manusia. Ini jangan salah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi ini lidah juga disucikan dengan lidah-lidah api. Nah, lidah api menyucikan lidah kita itu. Sampai bisa menyembah Tuhan dengan bahasa roh. Nah, jangan ragu-ragu. Kalau memang dituntun oleh Tuhan. Makanya penyucian Roh Kudus itu mulai dari perut hati. Nah, perut hati makanya dikocak. Seringkali sakit ya. Menyembah itu seringkali kalau roh bekerja. Waduh sakit. Nah, itu dikocak perut hatinya. Nah, kalau sudah dibersihkan sampai di lidah, bisa berbahasa roh. Itu bahasa roh itu seperti giring-giring emas yang ada pada jubah imam besar. Dulu imam besar Harun. Jadi imam besar Harun tuh kalau melayani ke ruangan Maha Suci pakai jubah yang ada lonceng emasnya dari jubah. Di ujung jubah itu selang-seling dengan buah delima dari kain. Buah delima lonceng, buah delima lonceng, buah itu. Nah, kalau dia jalan, bunyi loncengnya itu dari emas, giring-giring emas, berbunyi yang indah. Itulah sekarang bahasa roh. Jadi tidak usah kita pakai gelang di rok di mana supaya bunyi luntung. Nah, itu ya, itu saja. Tapi giring-giring itu sudah bahasa roh sekarang, ya bahasa roh itu. Semoga kita ini dipakai murid-murid kemanapun. Tidak mundur sampai pun. Wah, kalau belajar matinya murid-murid itu 12 murid terutama. Wah, ngeri. Ada yang digoreng, ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik kuda berlawanan, ada yang ditombak. Tidak mundur sedikit pun. Amin. Tidak mundur. Kekuatan Roh Kudus. Nah, sekarang akhir zaman kita terakhir. Kita harus ketemu api juga. Api roh kemuliaan. Nyala api siksaan. 1 Petrus 4 terakhir. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai 14 ya. 1 Petrus 4 12 sampai 14. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada yang sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 14, langsung aja 14 ya. 14 ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan roh Allah ada padamu. Jadi kita gereja hujan akhir, hamba Tuhan di akhir zaman harus mengalami percikan darah, nyala api siksaan, percikan darah, sengsara daging karena Yesus untuk mendapatkan roh kemuliaan, Roh Kudus, roh kemuliaan, Shekinah glory. Makanya tadi saya bilang, maaf loh, ini bukan menghina, tidak, harus sadar itu tidak benar. Kalau kita diurapi hanya karena beli, apalagi beli minyak, wah, aduh, ya, betapa enaknya saya jadi hamba Tuhan. Sudah, saya sedia drum di rumah, enak, tidak usah doa, tidak usah ini, tinggal wah yang banyak aja urapan. Biar rambutnya sampai wah diurapi betul, sampai meleleh-leleh mungkin. Biar sekali ngomong, wah sudah, enggak ada. Ini sekarang makanya ada percikan darah. Amin. Di daging ini dibakar sekarang. Lewat doa puasa, lewat doa semalam, lewat doa penyembahan. Belum lagi lewat fitnahan, lewat lapar mungkin melayan Tuhan. Dari sekolah ke sini lapar, capek. Nah ini sekarang yang kita hadapi. Daging diperas supaya roh mengalir. Amin. Roh kemuliaan. Itu sekarang. Bukan beli minyak, bukan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Maaf loh, maaf sungguh-sungguh. Ini supaya kita tidak salah.
supaya tidak salah. Kalau beli minyak dulu waktu saya kecil itu di pasar, orang berjudi pakai minyak, beli minyak. Jadi kalau luput dia bayar banyak tapi cuma dapat minyak. Tapi kalau dapat arloji, ada tulisannya di minyaknya itu ada tulisannya arloji dan lain-lain, dapat. Tapi kalau enggak ini ya cuma beli minyak dengan harga yang mahal, rugi. Itu dulu saya ingat. Sekarang sudah diperjualkan di gereja, dulu di pasar. Ini hati-hati kita. Ya itulah roh jual beli masuk sekarang. Dalam bentuk apapun kita hati-hati. Ya, semoga kita mati. Ayo kembali ke percikan darah ini supaya ada roh kemuliaan, Roh Kudus, urapan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh kemuliaan, Shekinah glory. Ini yang menyucikan kita, mengubahkan roh kemuliaan, Shekinah glory, menyucikan, mengubahkan kita mulai dari lidah juga untuk menyembah Tuhan. Berbahagialah mereka yang dinista karena nama Yesus. Bahagia dari mana? Dari ini, ucapan syukur. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Penyembahan. Lidah ini diubahkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk bersaksi, menyaksikan cahaya Injil kemuliaan. Ada roh kemuliaan, maka kita dipakai bersaksi cahaya Injil kemuliaan. Kabar mempelai. Kabar mempelai. Kalau tidak ada rohnya, pedang yang tumpul. Pedang yang tumpul. Kalau ada roh kemuliaan, pedang yang tajam. Betul. Dan ketiga, menyembah kepada Tuhan. Seperti giring-giring emas tadi. Menyembah sampai puncaknya berbahasa roh. Dengan keluhan tak terucapkan bahasa roh. Giring-giring emas. Berarti kita ada dalam pelayanan imam besar. Bahkan kita berada di dalam pelukan tangan imam besar di tengah-tengah kita. Ada giring-giring mas, ada doa penyembahan bahasa roh. Itu berarti ada pelayanan imam besar Yesus di tengah kita. Dia sedang memeluk kita semuanya, memeluk kita semuanya, memeluk kita semua. Ayo serukan kepada Tuhan seperti bayinya. Apa saja serukan pada Tuhan. Haleluya. Dengan sampai berbahasa roh. Serahkan semua kepada. Serahkan semua. Biar dia yang memeluk kita. Hasilnya pemeliharaan. Tangan imam besar. Saja sanggup untuk memelihara kita semua. Memelihara kita. Secara jasmani. Di tengah kesulitan-kesulitan. Kita menyembah. Banyak menyembah. Banyak menyembah. Memelihara secara rohani, supaya tidak gugur. Damai sejahtera, kita dipeluk, kita damai sejahtera. Enak ringan hidup dan tidak gugur, tidak pernah gugur. Kalau enak dan ringan, tidak gugur, tidak gugur. Damai sejahtera dipelihara. Kemudian kedua, untuk menolong kita, menyelesaikan segala masalah kita. Yang mustahil pun dia mampu. Asal ada giring-giring mas. Ada doa penyembahan kita. Sungguh-sungguh sampai berbahasa roh. Sampai betul-betul hancur hati. Dia sedang memeluk kita. Memelihara secara jasmani di tengah kesulitan. Secara rohani damai terus kita. Damai sejahtera, enak, ringan semua. Tidak akan gugur. Kemudian dia juga menolong kita dari segala masalah. Dan mengangkat kita. Menyucikan, mengubahkan sampai sempurna seperti dia dan mengangkat kita di awan-awan yang permai bersama dia selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo yang mau melayani, biarlah sungguh-sungguh pelayanan ini kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh. Yang sudah melayani, ayo sungguh-sungguh kita harus ketemu api. Ketemu api sebab kita ditampi. Banyak ketemu api. Disucikan betul sampai lidah ini terutama hanya untuk bersaksi, hanya untuk menyembah Tuhan seperti bayi-bayi dan Tuhan memeluk kita semua. Mari yang bisa berlutut yang tidak bisa duduk saja tidak apa-apa. Haleluya. 216 Roh Kudus kau hadir di sini. Biar urapan rohnya yang suci menguasai kami semua. Puji Tuhan. Ayo kesempatan supaya Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. 216. Roh Kudus hadir di sini. Mari. Haleluya.
Haleluya. Spon-spon dibagikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lagi terus. Buka hati, buka suara. Roh Kudus dari perut hati menyucikan sampai di mulut, sampai menyembah kepada Dia. Ada giring-giring emas, penyembahan yang indah di hadapan Tuhan. Dia akan hadir memeluk kita semua. Lagi, buka hati, buka suara. Serahkan semua. Hanya bayi-bayi yang tidak berdaya kita. Lagi, sekali lagi. Haleluya. Buka hati, buka suara. Serahkan semua kepada Dia. Jamahlah aku. Ulangi. Kami tidak bisa apa-apa seperti Musa. Tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Jamahlah aku. Jamahlah aku. Sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh tak berdaya Tuhan hari-hari ini Tuhan, menghadapi penampian-penampian, kegoncangan-kegoncangan Tuhan. Ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Laka. Menghadapi kegoncangan penampian-penampian, kuatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka. Haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami
Kami mencoba curahkan Roh-Mu di tengah kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami, haleluya, menghadapi penampian. Beri hati nurani yang baik Tuhan. Oh, berikan urapan Roh-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Ya Lawaka. Ya Lawaka. Ya Lawaka. Kami nak mampu apa-apa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah. Ya Lawaka. Ya Lawasa. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 ya Lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawaka, ya Lawaka.
Haleluya, Jamaah Roh Kudus jamaah kami menghadapi penampian jamaah kami tidak mampu. Haleluya, menghadapi kegoncangan akhir zaman kami tidak mampu. Haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, 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 ya Lawasa, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Kami mencoba, kami mencoba, kami mencoba. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa. Kami bayi-bayi yang tidak berdaya Tuhan. Haleluya, peluklah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Kami mencoba, kami mencoba, kami mencoba, kami mencoba. Haleluya, haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami semua, haleluya. Biar lidah mulut hanya menyembah-Mu Tuhan, seperti bayi-bayi yang menangis Tuhan. Oh, keluhan-keluhan tak terucapkan Tuhan, seperti bayi menangis Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Kami mencoba Engkau Tuhan, kami mencoba Engkau, kami mencoba
Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tak mampu Tuhan. Hanya bayi-bayi yang hanya menangis kepadamu. Oh, haleluya. Peluk kami Tuhan. Gendong kami selalu Tuhan. Haleluya. Yalah masa, yalah masa, yalah masa, yalah masa, yalah masa. Haleluya. 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 Ya Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhanku, pimpinlah. Ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya. Dalam merabaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Sambil bangkit berdiri, Tuhanku pimpin, Tuhanku pimpinlah. Ku merasa lemah, ku sungguh. Kita menghadapi penampian, kegoncangan segala bidang. Tidak bisa apa-apa. Hanya seperti bayi Musa yang menangis. Coba peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi, Tuhanku pimpinlah. Tuhanku pimpinlah. Ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya. Haleluya, haleluya. Dalam merabaya, kegoncangan, penampian. Pegang tanganku ya Tuhan. Dengan tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Mungkin tidak ada yang tahu, suami istri tidak tahu, anak orang tua. Hanya Tuhan yang tahu malam.
Hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak dibiarkan oleh, dipeluk oleh Tuhan. Sekali lagi, semua tutup mata. Jika ada yang mau mengangkat dua tangan, saya tak berdaya seperti bayi Tuhan, hanya menyerah kepadamu. Gendong saya, peluk saya, angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Semua tutup mata, angkat dua tangan. Mungkin tidak lazim, tapi butuh malam ini. Saya tak berdaya Tuhan menghadapi goncangan hari-hari ini. Penampian. Dalam mara bahaya dengan sekali lagi. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yesus. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yesus. Haleluya. 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 Ya Allah. Pegang kami, peluk kami, peluk kami, kami tak berdaya. Oh, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, peluk kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Ya Allah, sampai kami damai sejahtera, sampai semua enak dan ringan. Kami tidak akan gugur Tuhan. Kami tetap bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai masuk lumbung kerajaan surga. Haleluya. 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 Pegang terus Tuhan, peluk terus Tuhan. Jangan ada yang gugur Tuhan. Tuhan tolong semua, turunkan tangan. Semua damai sejahtera, semua enak dan ringan. Semua kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai masuk lumbung kerajaan surga yang kekal. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yang mau penumpangan tangan maju ke depan, melayani lebih sungguh. Kita tetap suasana doa, ya, melayani lebih sungguh. Melayani. Ayo yang mau tumpangan tangan, silakan. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Tuhan, ke sana boleh? Agak ke sana. Ya, ke sana. Melayani kepadaku. Semua mendoakan juga, semua sikap doa. Melayani lebih sungguh. Dengan pelan-pelan. Haleluya. 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 Engkau menerima penyerahan hidup kami. Mau melayani Engkau. Memang kami kecil, tidak berdaya. Tapi kami rindu menyenangkan Engkau. Bukan dimuntahkan. Ya lawasa. Ya lawasa. Hambanya manusia berdosa, tidak layak melakukan perbuatan besar ini. Pelayanan yang besar. Ampunilah dosa-dosa hamba Tuhan. Bubuhkan berkat atas tangan hamba. Bubuhkan urapan roh-Mu yang suci atas tangan hamba. Supaya tangan hamba adalah perpanjangan tangan-Mu sendiri Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya baptiskan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi imam-imam dan raja-raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sesuai jabatan pelayanan dan karunia yang Tuhan percayakan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tidak gugur oleh apapun, tetap berada di dalam pelukan tangan Tuhan Imam Besar. Haleluya. Yalah wasa, yalah wasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ampunilah dosa-dosanya, sucikan oleh darah-Mu, terima penyerahan hidupnya Tuhan. Haleluya, untuk melayani-Mu. Haleluya, terima kasih. Saya tabiskan itu di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi imam-imam dan raja-raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sesuai jabatan pelayanan dan karunia yang Tuhan percayakan sampai selama-lamanya. Tidak goyah, tidak gugur oleh apapun juga, tetap berada di dalam pelukan tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya wasa, ya wasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni dosa-dosanya Tuhan. Sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Terima penyerahan hidupnya untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya wasa, ya wasa. Terima kasih Tuhan. Saya tabiskan Engkau di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi imam-imam dan raja-raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sesuai dengan jabatan pelayanan dan karunia yang Tuhan percayakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tidak gugur oleh apapun juga, tetap dalam pelukan tangan Tuhan. Haleluya. Ya wasa, ya wasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya wasa, ya wasa. Haleluya. Ampuni dosa-dosanya Tuhan. Haleluya. Sucikan oleh darah-Mu. Terima penyerahan hidupnya untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya tabiskan Engkau di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Untuk menjadi imam-imam dan raja-raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sesuai dengan jabatan dan karunia yang Tuhan percayakan. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tidak gugur oleh apapun juga. Haleluya. Tetap berada di dalam pelukan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Haleluya. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Bangkit berdiri semua di tempat yang ada. Haleluya. Mari bukan cuma yang baru, semua yang sudah melahirkan Tuhan, serahkan hidup seperti bayi-bayi hanya dalam gendongan tangan Tuhan. Tidak akan gugur oleh apapun juga. Kita angkat dua tangan ke atas. Haleluya. 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 Kuatkan kami semua Tuhan dalam pelukan tangan Tuhan. Haleluya. Tidak gugur oleh apapun Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Yang belum melayani, Engkau tolong gerakkan oleh pemberitaan firman. Engkau tolong semuanya. Terima kasih. Terima kasih, syukur kepada. Turunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian 238. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Korban ini dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Hotel Kartika Graha tanggal 22, 23, 24 yang akan datang. Pemasukan dari Malang 33 juta 311.900, Surabaya 22 juta 479.200, dari internet Jember 1 juta, dari murid Lempinel Dr. Alubis MTH 10 juta. Jadi semua 66 juta 791. Ya, baik, Tuhan memberkati semuanya. Kita menyanyi 238 ya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Puji Tuhan. Kebaktian kita Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 di sini. Ajaklah kaum muda untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati, ya. Semua giliran saya mungkin di Surabaya hari Sabtu. Kemudian Minggu kebaktian sekolah Minggu 4:30 dan sore ajak sekolah Minggu juga datang pada Tuhan. Semua dalam pelukan tangan Tuhan. Tidak mampu hari-hari ini kita. Dan jam 6:45 kebaktian umum. Baik, bersaksi membawa jiwa-jiwa untuk digembalakan oleh Tuhan dan dibawa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jika Bapak Ibu mau berdoa 1 jam di rumah, ini namanya tim doa rantai, ya boleh ambil jam sendiri. Ya kalau yang tidak bekerja, ibu rumah tangga ambillah yang pagi-pagi, jam 6, jam 7, jam 8, ya di mana suami bekerja, anak-anak kuliah, sekolah, ibu-ibu berdoa 1 jam, mau 2 jam boleh silakan. Boleh menyanyi dulu, baca Alkitab, berdoa 1 jam untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk pekerjaan Tuhan di sini, di Surabaya, di Medan, maupun khusus untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Hotel Kartika Graha. Ya, saya beri hari libur 1 Kamis itu, supaya semua bisa mengikuti ke sana. Setiap berdoa, jadi akan dihadiri oleh hamba Tuhan dari luar negeri, juga dari dalam negeri. Ya, yang akan
memberikan persembahan secara pribadi di amplop untuk Kartika Graha. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Doa yang berulang tahun. Bapak Teguh Adi Nugroho 1 September kemarin. Ibu Widya Wangsa, Ibu Otniel Eko Budianto 2 September hari ini. Bapak Yusak Wiliatno, Bapak Kaliat 2 September hari ini. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil semua. Disebut nama atau tidak, Engkau jamah semua Tuhan. Ampuni kami, sucikan oleh darah-Mu Engkau jamah. Baik kakaknya Pak Anton, Ibu Samuel juga. Saudari Roma dalam pemulihan, Engkau jamah. Ibu Silvi, Ibu Andre Maskamin, Engkau jamah juga Tuhan. Engkau tolong kiranya. Ibu Mariam Sukaenjun di Tuban, Engkau tolong juga. Tante Maria dan Om Samuel Budianto, Engkau jamah juga. Kesehatannya tolong Tuhan. Bapak Ibu Drio, Engkau jamah juga. Bapak Ibu Waras di Panti Jompo, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau berkemurahan. Saudara Ibu Isarini, Ibu Liang di Pamekasan, Engkau jamah juga. Ibu Untung di Pamekasan juga jamah. Ibu Susi, Ibu Darmono, juga Ibu Rahel, juga Engkau jamah Tuhan, kami serahkan. Ibu Rianto, Engkau jamah juga. Ibu Juni, Ibu Sin, Ibu Himawati, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Engkau jamah juga Tuhan. Bapak Santung, Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Engkau jamah juga. Bapak Ibu Yunus Taruh, Engkau jamah. Bapak Buono juga. Saudara Yohan, Saudara Hongte juga, anak Esra juga, anak Daniel Wijaya, Engkau jamah juga Tuhan. Dan lain-lain semua, ampunilah kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Pendeta Nadia juga tolong. Ibu Vivian di Poso juga. Om Pang juga. Bapak Ibu Sutrisno, Pendeta Sutrisno. Bapak Ibu Mapa Maleta juga. Engkau jamah juga. Bapak Batu juga Tuhan tolong. Bapak Misradi juga. Engkau jamah kiranya Tuhan. Terima kasih. Bapak Zai juga. Ibu Sega, Engkau jamah semua. Dan lain-lain. Tolonglah kami, mujizat terjadi. Bapak Anta di rumah sakit, Engkau jamah juga. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang bekerja, berkati dengan berkat-berkat dari surga. Di zaman yang sulit, biar Engkau peluk kami, tolong kami. Berkati semua Tuhan. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong mujizat terjadi Tuhan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan juga, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat-Mu, menghadapi ulangan harian, menghadapi skripsi, tesis, disertasi, menghadapi ospek dan lain. Engkau tolong semua Tuhan. Naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, mujizat terjadi. Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya pergumulan-pergumulan yang lain beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga, satukan nikah kami. Arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah. Kaum muda, sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran, yang ada buah-buah pengajaran benar dan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri kuat teguh hati, Kau muda berikan masa depan yang indah. Terima kasih, terima kasih. Yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan yang di Lumajang juga di Hotel Kartika Graha. Engkau tolong semua. Mohon kemurahan belas kasih. Terjadi kegerakan hamba-hambamu dari luar negeri, dalam negeri, anak-anakmu dari manapun, Malang sekitarnya, juga dari Surabaya dan lain semua. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Terima kasih. Lempinel Kristus ajaib berikan. Oh Tuhan, Engkau tolong yang sudah lulus, tolong yang di sini, tolong yang akan datang. Buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang menyeleksi semua, Engkau yang tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pengorbanan anak-anak-Mu, apapun bentuknya, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah
dengan setia kepadamu. Baik dari Malang, dari Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya. Semua jaga lindungi saya. Mohon kemurahan. Juga mamanya Pak Cip, engkau jama juga. Kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau muda, latihan Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.